Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini Raya bakal menjelaskan sebuah materi mengenai faktorisasi tunggal. Di sini ada pengertian dari faktorisasi bilangan bulat. Faktorisasi bilangan bulat adalah penguraian bilangan bulat positif menjadi hasil kali bilangan bulat. Setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 merupakan hasil kali 2 atau lebih faktor bilangan bulat, yang dalam hal ini disebut dengan bilangan komposit, atau bukan. Dalam hal ini disebut bilangan prima. Jadi kalau bukan disebut dengan bilangan komposit, maka sudah pasti itu adalah bilangan prima. Kemudian di sini ada definisi 4.1 yang berbunyi bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dan tidak mempunyai faktor bulat positif kecuali 1 dan bilangan bulat itu sendiri disebut dengan bilangan prima. Kemudian bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dan bukan bilangan prima maka disebut dengan bilangan komposit atau bilangan tersusun. Kemudian baris bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan 17, dan seterusnya. Kemudian ada baris bilangan komposit. Baris bilangan komposit ini ada 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan 15. Nah, di sini Raya bakal jelasin sedikit ya guys mengenai perbedaan dari bilangan positif prima dan bilangan komposit. Di sini kalau bilangan prima itu misalkan 2 contohnya. 2 itu hanya bisa dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Sedangkan di sini 4 itu bisa dibagi dengan 1, bisa dibagi dengan 2, dan bisa dibagi oleh dirinya sendiri 4. Oleh karena itu, bilangan 4 ini disebut dengan bilangan komposit. Begitu, karena dia memiliki 3 bilangan yang bisa membagi habis dirinya, yakni angka 1, yaitu 1, 4, dan 2. Kemudian, jadi semua bilangan positif atau bilangan asli terbagi dalam 3 himpunan bagian yang saling lepas, yaitu himpunan semua bilangan prima, himpunan semua bilangan komposit, dan himpunan unit. Di sini ada contoh teman-teman, ambil bilangan bulat 210. Maka 210 dapat diuraikan atas faktor-faktor prima yaitu 210, 2 dikali 3 dikali 5 dikali 7, 210, 3 dikali 7 dikali 5 dikali 2, dan 3 dikali 5 dikali 2 dikali 7. Perbedaan penguraian dari 210 atas faktor-faktor prima tersebut hanya berbeda pada urutan faktor-faktornya saja. Hal ini merupakan suatu contoh bahwa suatu bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan-bilangan prima tertentu. Bentuk perkalian bilangan-bilangan prima itu adalah tunggal, kecuali urutan dari faktor-faktor prima tersebut. Hal ini sering disebut dengan teorema faktorisasi tunggal. Teorema berikut merupakan persiapan untuk membuktikan teorema faktorisasi tunggal. Kemudian ada teorema 4.2. Setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 adalah suatu bilangan prima atau bilangan itu dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan-bilangan prima. Kemudian suatu bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan-bilangan prima. Mungkin di antara faktor-faktor tersebut ada yang sama, maka faktor-faktor yang dapat ditulis sebagai bilangan berpangkat contoh 5544 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dikali 7 dikali 11. Di sini 2-nya kan ada 3, maka bisa ditulis biar lebih simpel itu jadi 2 akar 2 pangkat 3. Dan 3-nya ini kan ada 2, maka bisa ditulis 3 akar 3 pangkat 2. Di sini ada contoh, tentukan FPB dan KPK dari 198, 216, dan 252. Penyelesaiannya dari 198 itu didapat faktorisasinya ada 2,
dan 3 pangkat 2 serta 11. Kemudian 216 didapat 2 pangkat 3 dan 3 pangkat 3. Kemudian 252 didapat 2 pangkat 2 dan 3 pangkat 2 serta 7 pangkat 1. Dari sini kita bisa lihat ya teman-teman, untuk menentukan FPB dan KPK, maka kita langsung saja tulis faktor-faktor tadi. Di sini ada 2. Min itu FPB, teman-teman. Kalau kita cari FPB, maka kita cari walaupun FPB itu singkatan dari faktor persekutuan terbesar, tapi kita mencari persekutuan itu yang kecil atau akar pangkat yang paling kecil. Di sini kan 2 itu ada yang pangkat 1, ada pangkat 3, dan ada yang pangkat 2. Maka kita ambil yang paling kecil. Yang paling kecil ya ini 2 pangkat 1, kemudian 3. 3 itu paling kecil pangkat 2, maka kita ambil 3 pangkat 2. 7 paling kecil itu pangkat 0, dan 11 itu pangkat 0. Kemudian didapatkan hasil 2 pangkat 1 itu hasilnya 2, 3 pangkat 2 itu hasilnya 9, 7 pangkat 0 itu hasilnya 1, dan 11 pangkat 0 itu hasilnya 1. Catatan ya teman-teman, bahwasanya setiap bilangan bulat yang dipangkatkan oleh 0, maka hasilnya adalah 1. Kemudian kita cari KPK-nya atau 2 maksimal. Kalau KPK itu kita cari yang pangkatnya paling besar. Maka 2 antara pangkat 1, 3, dan 2, pangkat yang terbesar adalah pangkat 3. Maka kita ambil 2 pangkat 3. Dan 3-nya kita ambil 3 pangkat 3. 7-nya pangkat 1, 11-nya pangkat 1. Maka didapat 2 pangkat 3 itu 8. 3 pangkat 3 itu 27, 7 pangkat 1 itu 7, 11 pangkat 1 itu 11. Maka didapatkan hasil 16.632. Kemudian di sini ada faktorisasi tunggal. Pemfaktoran suatu bilangan bulat positif atas faktor-faktor prima adalah tunggal, sehingga dikenal sebagai faktorisasi tunggal. Berikut ini akan diberikan beberapa teorema yang harus diketahui sebagai persiapan untuk mempelajari faktorisasi tunggal. Ada yang pertama teorema 4.5. Jika P suatu bilangan prima dan P habis membagi A, B, maka P habis membagi A dan P habis dibagi B. Kemudian ada di sini pembuktian apabila 2 membagi habis 20, maka 20 sama dengan 2 dikali 10, didapat bahwa 2 habis membagi 2. 20 sama dengan 5 dikali 4, didapat bahwa 2 membagi habis 4. Itu contohnya teman-teman. Kemudian di sini ada teorema 4.6. Pemfaktoran suatu bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 atau atas faktor-faktor prima adalah tunggal, kecuali urutan dari faktor-faktornya. Di sini ada pembuktiannya. Pada teorema 4.2, kita telah membuktikan bahwa setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 adalah suatu bilangan prima, atau bilangan itu dapat dinyatakan sebagai perkalian dari bilangan-bilangan prima tersebut. Kemudian di sini ada sekarang kita akan membuktikan bahwa faktor-faktor prima tersebut adalah tunggal. Ambil sembarangan bilangan bulat positif n sama dengan 1. Jika n suatu bilangan prima, maka n adalah faktornya sendiri. Jika n suatu bilangan komposit dan diandaikan bahwa pemfaktoran n atas faktor prima adalah tidak tunggal, misalkan n sama dengan P1, P2, P3, dan seterusnya sampai dengan PT. Dan n itu adalah Q1, Q2, Q3, sampai dengan Qr. Bilangan prima dengan PI dan QJ masing-masing adalah bilangan prima untuk I sama dengan 1, 2, 3, sampai R, serta P1 dan Q1. Kemudian di sini ada contohnya. 30 sama dengan 2 dikali 3 dikali 5. Atau 30 sama dengan 3 dikali 2 dikali 5. Atau 30 sama dengan 5 dikali 2 dikali 3, dan seterusnya.
Pada teorema 4.6, jika telah membuktikan bahwa setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 adalah suatu bilangan prima, atau bilangan itu dapat dinyatakan sebagai perkalian dari bilangan-bilangan prima tersebut. Mari kita buktikan bahwa faktor-faktor prima tersebut adalah tunggal. Di sini ambil suatu bilangan positif n dengan n itu lebih besar dari 1. Kasus 1, jika n adalah suatu bilangan prima, maka jelas n adalah faktornya sendiri. Kasus 2, jika n adalah suatu bilangan komposit dan diandaikan pemfaktoran atas bilangan positif prima tidak tunggal. Misalkan n sama dengan P1, P2, P3 sama dengan PT, dan n Q1, Q2, Q3 sama dengan QR, dengan PI dan QJ adalah faktor-faktor prima untuk I sama dengan 1, 2, sampai T, dan J 1, 2, sampai R, serta P2 itu lebih besar sama dengan P2, dan lebih besar sama dengan P3, lebih besar sama dengan seterusnya sampai dengan PT, dan Q1 itu lebih besar sama dengan Q2 lebih besar sama dengan Q3, dan Q3 lebih besar sama dengan sampai seterusnya. Begitu teman-teman. Kemudian teorema 4.6, pemfaktoran suatu bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 atas faktor-faktor prima adalah tunggal kecuali urutan dari faktor-faktornya. Kemudian di sini selanjutnya ada teorema 4.7, yaitu teorema Euclides. Banyaknya bilangan prima adalah tak terhingga. Pada pembuktian teorema Euclides tersebut, yang menarik adalah pembentukan bilangan bulat positif n sebagai hasil kali semua bilangan prima ditambah 1. Apakah n tersebut suatu bilangan prima? Misalkan, kita mulai untuk bilangan prima pertama, yaitu 2. Maka kita memperoleh 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kemudian 2 dikali 3 ditambah 1 sama dengan 7. Kemudian 2 dikali 3 dikali 5 ditambah 1 sama dengan 31. Dan 2 dikali 3 dikali 5 dikali 7 ditambah 1 sama dengan 211. 2 dikali 3 dikali 5 dikali 7 dikali 11 ditambah 1 sama dengan 1311. Kemudian di sini ada teorema 4.8. Dalam suatu barisan bilangan prima, jika Pn menyatakan bilangan prima ke n, maka Pn itu nilainya lebih kecil sama dengan 2 pangkat 2 n-1. Dalam pembuktian menggunakan induksi matematika pada n. Kemudian kita lanjut ke bagian di sini. Kita lihat bahwa untuk n sama dengan 1 diperoleh P1 itu nilainya lebih kecil sama dengan 2 pangkat 2 pangkat 0, yaitu P1 itu nilainya lebih kecil sama dengan 2. Hal ini memang benar sebab bilangan prima pertama adalah 2. Selanjutnya, sebagai hipotesis, teorema diasumsikan benar untuk n sama dengan k, yaitu PK nilainya lebih kecil sama dengan 2 pangkat 2 K-1. Harus dibuktikan bahwa teorema benar untuk n sama dengan K plus 1, yaitu K plus 1 itu nilainya lebih kecil sama dengan 2 dipangkatkan 2K. Perhatikan bahwa ini ya teman-teman bisa lihat. Maka di sini karena P2 dikarenakan 2 pangkat 2K-1 itu nilainya lebih besar dari 1 untuk setiap bilangan bulat asli K, maka ketidaksamaan itu menjadi. Nah, itu tadi pemaparan materi tentang faktorisasi bilangan bulat dari Raya. Apabila ada kurangnya, Raya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Raya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.